Perkenalkan, nama saya Fadli Kurnia Alfisan dari Fakultas Teknik Informatika, NPM 13.1.03.02.0243. Di sini saya akan menjelaskan clustering money market untuk menentukan jumlah kebutuhan pembelian menggunakan metode Cummins. Studi kasus PT Sinar Niaga Sejahtera. Pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis dan penuh persaingan, para pelakunya harus selalu memikirkan cara-cara untuk terus survive dan jika mungkin mengembangkan skala bisnis mereka. Untuk mencapai hal itu, ada 3 kebutuhan bisnis yang dapat dilakukan, yaitu penambahan jenis maupun meningkatkan kapasitas produk, pengurangan biaya operasional perusahaan, dan meningkatkan efektivitas pemasaran serta keuntungan. Agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis, di atas banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis data perusahaan. PT Sinar Niaga Sejahtera menjual makanan dan minuman ke mitra-mitra yang sudah terjalin kerjasama dengan PT Sinar Niaga Sejahtera. Salah satunya mitra yang dibahas pada kasus ini adalah PT Minimarket Cabang. Perusahaan ingin mengetahui jumlah penjualan makanan dan minuman pada masing-masing toko minimarket. Dengan melihat tren penjualan pada toko minimarket, PT Sinar Niaga Sejahtera dapat memperoleh analisa data penjualan yang paling diminati masyarakat terhadap penjualan makanan dan minuman. Latar belakang masalah, data penjualan yang sudah ada akan diolah atau dianalisis untuk mengetahui tingkat kecenderungan konsumen di setiap tempat tujuan pemasaran produk pada faktor ketertarikannya. Dari pengolahan data tersebut akan diperoleh suatu pola konsumsi masyarakat terhadap produk dari perusahaan tersebut. Ketersediaan data yang cukup banyak, kebutuhan dan akan informasi atau pengetahuan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk membuat business solution, serta dukungan infrastruktur di bidang teknologi informasi merupakan lahirnya suatu teknologi data mining. Data mining yang dimaksud untuk memberikan solusi nyata bagi para pengambil keputusan di dunia bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka. Rumusan masalah yang didapatkan sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sistem klasterisasi untuk menentukan jumlah kebutuhan makanan dan minuman pada tiap-tiap minimarket dengan menggunakan metode Cummins. 2. Bagaimana merancang sistem untuk menentukan jumlah kebutuhan pada tiap-tiap minimarket. Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah 1. Menerapkan data mining pada penjualan produk makanan dan minuman di PT Sinar Niaga Sejahtera menggunakan metode clustering. 2. Untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan profit minimarket agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Simulasi perhitungan metode Cummins. Kasus dalam penelitian adalah menentukan wilayah penjualan berdasarkan jumlah transaksi terbanyak dan merek makanan dan minuman. Proses. 1. Tentukan jumlah klaster. 2. Alokasikan data ke dalam klaster secara random. 3. Hitung centroid atau rata-rata data dari data yang ada di masing-masing klaster. 4. Alokasikan masing-masing data ke centroid dan rata-rata terdekat. 5. Kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objektif function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Penentuan trans centroid acak atau ditentukan dengan rumus CI sama dengan min plus kurang buka kurung tutup I sama dengan 1 kali kurung buka kurung tutup max kurangi min bagi N plus kurung buka kurung tutup max kurangi min bagi 2 kali N, dimana CI centroid dari kelas I, min nilai terkecil dari data kelas continue, max nilai terbesar dari data kelas discrete, N jumlah kelas discrete. Contoh data penjualan makanan dan minuman yang berada di kota Banjarmasin. Hitung rata pada iterasi. Di sini kita ada 3 kelas, yaitu laku, kurang laku, sama laris. Keterangan yaitu dari pembagian kelas yang sama datanya ditambah kemudian dibagi sesuai banyaknya kelas, maka akan mendapatkan rata dan masukkan ke dalam tabel rata. Setelah itu masukkan data centroid dari iterasi ke-1 dan melakukan ke dalam tabel centroid. Untuk mencari rata centroid, kurangi rata dengan centroid, maka akan diperoleh hasil rata centroid. Setelah rata centroid lebih kecil dari error, maka proses akan terhenti. Analisa cluster. Jadi di sini analisanya kelas 1 ya tidak laku, kelas 2 kurang laku, kelas 3 laris. Keterangan dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa barang Leo keripik kentang dan Oki jelly drink yang akan dijadikan acuan untuk menentukan jumlah pembelian. Perancangan sistem merupakan gambaran nilai input output yang akan digunakan dalam memasukkan data setiap kebutuhan input maupun output sistem.
Perancangan sistem perlu dilakukan dengan maksud untuk mempresentasikan bentuk tampilan yang akan digunakan dalam sistem. Berikut merupakan rancangan sistem yang akan dibuat. Ini untuk halaman pembuka aplikasi clustering. Di sini ada field home, data master, sama pencarian. Di sini tampilan data master yang akan diproses untuk klasterisasi dengan metode Kamis. Jadi data-data semua, nama kode barang, nama barang, minimarket, kota, dan provinsi. Hasil klasterisasi dengan metode Kamis yang ditampilkan berdasarkan nama barang dan akan memunculkan di kota mana yang paling laris sampai tidak laku. Jadi di sini contohkan Oke Jelly Drink yang paling laris di kota Banjarmasin. Kesimpulan setelah melakukan analisis, perancangan, dan pengujian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. A. Penerapan data mining dengan menggunakan aplikasi yang dibangun dapat membantu PT Sinar Niaga Sejahtera sebagai gambaran bagi pengambilan keputusan perusahaan dalam rangka mendapatkan pola penjualan produk. B. Aplikasi yang dibangun dapat mengurangi penumpukan data yang kurang dimanfaatkan sebelumnya, serta lebih efisiensi dalam kinerja. Harapan sebagai peneliti, semoga dengan adanya penelitian ini bisa mempermudah kinerja dan penjualan dalam perusahaan, sehingga produktivitas lebih maksimal, serta pengembangan penelitian yang lebih lanjut tentang meningkatkan penjualan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.